لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين، ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadh fi Adabi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman hafidhahullah ta'ala, yang berisi tentang 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kita berada di adab yang nomor ke-9, yaitu isti'dhanul walidain fir rihlah, meminta izin kepada kedua orang tua ketika hendak merantau mencari ilmu. Dan pada sore hari ini kita akan membahas yang berikutnya. Yang pertama-tama adalah adab yang nomor ke-10. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi al-mustata', mencari ilmu semampunya. Jadi judul daripada adab yang nomor 10 adalah mencari ilmu semampunya. Jangan sampai tidak mencari ilmu sama sekali. Qad la yatayassaru ahyanan li talibil ilmi ar-rihlah fi talabil ilmi lil akhdhi an kibaril ulama al-mubarrizin, imma li masyaqqati safar wa qillati dhatil yad aw adami idznil walidain aw li ghairiha minal mawani. Boleh jadi tidak mudah ada kalanya bagi penuntut ilmu itu untuk berangkat merantau mencari ilmu kepada para ulama-ulama kibar yang terkenal, karena mungkin sulit perjalanan ke sana, atau tidak ada dana, atau tidak diizinkan oleh kedua orang tua, atau karena penghalang-penghalang yang lainnya. Jadi maksudnya di sini ada kalanya kita itu tidak mudah merantau mencari ilmu, kesulitan karena banyak penghalang. Kita kepinginnya mau belajar ke Timur Tengah, mencari ulama di sana, ulama yang terkenal, di kibar ulama, tapi sulit berangkat ke sana, dana tidak ada, orang tua tidak mengizinkan, atau yang lainnya. Maka di sini solusinya adalah jangan berhenti mencari ilmu, tetap belajar.
Kalau tidak bisa keluar kota, tidak bisa keluar pulau, tidak bisa keluar negeri, maka tetap belajar di negerinya sendiri semampunya. Cari ulama di negeri sendiri, cari ulama di kampungnya sendiri, cari ulama di kotanya sendiri, belajar kepada dia. Jadi jangan berhenti, jangan putus asa. Saya tidak bisa keluar negeri, saya tidak bisa ke Timur Tengah lalu tidak belajar. Tidak, belajar tetap terus. Kalau tidak bisa keluar negeri, ya belajar di dalam negeri. Demikian pula waqad la yatayassaru lil ba'di talabu ba'di anwa'il ulum li dha'fi fahmi fahariyun bihi an yatluba ghairahu min al ulum allati yafhamuha wa yantafi'u biha. Boleh jadi tidak mudah pula bagi sebagian orang itu mempelajari berbagai macam jenis ilmu karena lemahnya pemahamannya, maka sepatutnya dia mencari ilmu yang lain yang dia faham dan dia bisa mengambil manfaat. Jadi bidang ilmu itu kan banyak ya, bidang ilmu itu banyak. Kalau kita tidak bisa mempelajari bidang ilmu yang banyak, maka jangan meninggalkan menuntut ilmu semuanya. Cari ilmu yang kira-kira kita mampu mempelajarinya. Belajar di sana, tekuni di sana. Ada ilmu akidah, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih. Fikih pun perinciannya banyak, ada ilmu faraid, macam-macam ilmu. Ilmu nahwu. Kalau seandainya kita bisa belajar semuanya, menguasai semuanya, bagus, luar biasa. Kalau tidak mampu, mungkin kurang, kemampuan otaknya kurang untuk menguasai semuanya, maka jangan meninggalkan semuanya, belajar yang mampu. Kayaknya saya hanya mampu belajar akidah saja, sudah, tekuni bidang akidah. Kayaknya saya hanya mampu belajar tauhid saja, tekuni tauhid. Jadi pokoknya jangan sampai meninggalkan mencari ilmu. Carilah ilmu semampunya. Tidak bisa keluar negeri, di dalam negeri. Tidak bisa semua ilmu, sebagian ilmu. Jadi ini adalah bab nomor atau adab nomor ke-10. Intinya adalah itu, mencari ilmu semampunya. Jangan sampai berhenti mencari ilmu, jangan sampai tidak mencari ilmu. Sekali lagi, kalau tidak bisa keluar negeri, maka di dalam negeri. Kalau tidak bisa menguasai semua ilmu, maka sebagian daripada ilmu. Ya, itu inti daripada adab yang nomor ke-10. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-11. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ini yang penting ini, yang mana biasanya para ulama menyebut ini dengan zakatul ilmi. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam Hilyah Talibil Ilmi menyebut ini zakatul ilmi, zakatnya ilmu. Kalau uang ada zakatnya, ilmu juga ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Zakatnya ilmu adalah mengamalkan ilmu. Beliau, penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, ketika menjelaskan bab ini beliau merinding. Ketika menjelaskan merinding, takut. Sehingga beliau membuka kata-katanya. Mari kita dengarkan apa kata beliau. Akhil qari, lisanu hali wa ana asuku hadzal adab atamathalu qaula Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba. Wahai saudaraku para pembaca, diriku ketika membawakan bab ini hanya bisa mengutarakan ucapan yang pernah dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, yaitu tiadalah aku ukur antara ucapanku dengan perbuatanku, melainkan aku khawatir bahwa aku ini adalah berdusta. Jadi kata beliau, ketika saya membawakan bab ini, saya ini takut. Takut kenapa? Karena mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu tidak gampang. Saya khawatir seperti ucapan Ibrahim At-Taimi
Kalau seandainya ucapanku diukur dengan amal perbuatanku, aku khawatir aku adalah pendusta, karena ternyata perbuatanku tidak seindah ucapanku, perbuatanku tidak sehebat daripada ucapanku. Kita semua sama mengatakan begini. Kalau kita ukur antara ucapan kita dengan perbuatan kita, maka kita khawatir seakan-akan kita ini adalah berdusta, karena ucapan kita lebih manis daripada perbuatan kita, ucapan kita lebih indah daripada perbuatan kita. Karena itu mengamalkan ilmu ini sangat penting. Kemudian wa atamatsalu qaulal qahtani fi nuniyatihi, demikian pula aku lisanu hali, diriku membawakan ucapan Al-Qahtani dalam nuniyahnya. Ucapannya adalah wallahi law alimu khabi'a sarirati la abas salama alayya man yalqani, demi Allah, kalau mereka mengetahui apa yang ada di dalam diriku, maka orang yang berjumpa dengan aku tidak akan mau memberi salam kepadaku. Subhanallah. Jadi kalau seandainya orang-orang itu pada tahu apa yang ada di dalam diriku, dalam hatiku, isinya jiwaku, batinku, kalau mereka tahu, mereka akan benci kepadaku. Mereka tidak akan mau memberi salam kepadaku, karena ternyata antara luarku dengan dalamku tidak sama. Luarku lebih baik daripada dalamku. Dohirnya lebih bagus daripada batinnya. Ini kata-kata yang benar, ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Kalau dosa itu ada baunya. Kalau dosa itu ada baunya. Lau kanat lidzunubi rih ma qadira ahadun an yajlisa indi. Kalau sekiranya dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang sanggup duduk di samping kita. Kenapa? Karena apa? Karena bau kita tidak enak. Kalau dosa ada baunya. Tapi untung dosa itu tidak ada baunya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita, keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan nanti di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh besar murka Allah apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Allah murka. Kalau kita hanya pandai ngomong saja, tidak berbuat, Allah murka, ditegur kita. Wa qala ta'ala an Syu'aib alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Apa kata Nabi Syu'aib? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak ingin menyelisihi kamu terhadap perkara yang aku melarang kamu darinya. Jadi kata Nabi Syu'aib, kalau aku melarang kamu sesuatu, aku tidak mungkin melanggar. Artinya seorang nabi itu benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyuruh yang ma'ruf, dia kerjakan yang ma'ruf. Dia melarang yang mungkar, dia tinggalkan yang mungkar. Tidak mungkin aku mengatakan kepadamu ini mungkar, tinggalkan, sementara aku melanggarnya dan aku melakukannya. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis ada seorang yang diazab oleh Allah di neraka, ya, ususnya terburai, dia muter-muter seperti keledai yang muter-muter dalam penggilingan, ususnya terburai, diazab. Ini menunjukkan betapa dahsyat azabnya. Lalu orang-orang berada di sekelilingnya, orang-orang mengatakan, "Loh, kenapa kamu diazab? Bukankah kamu dulu akunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu dulu itu menyuruh kami berbuat baik, melarang kami dari berbuat mungkar? Kenapa kamu diazab oleh Allah?" Lalu dia jawab, "Na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi,
wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku dulu menyuruh kamu berbuat baik, tapi aku tidak melakukan kebaikan itu. Dan aku melarang kamu dari keburukan, sementara aku melakukan keburukan itu. Ya. Namun demikian tidak ada alasan ya untuk meninggalkan dakwah. Saya belum melakukan, lalu tidak dakwah, tidak ada alasan. Karena kita punya dua kewajiban. Kewajiban kita yang pertama adalah menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat mungkar. Ini kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita mengerjakan kebaikan itu dan kita meninggalkan kemungkaran itu. Seandainya kita masih belum bisa mengerjakan kebaikan itu, kita masih belum bisa meninggalkan kemungkaran itu, kita tetap wajib dakwah walaupun ini jelek ya, hanya bisa ngomong saja tidak berbuat itu jelek. Yang lebih jelek adalah kedua-duanya, sudah tidak berdakwah dan tidak melakukan, lebih jelek. Karena orang ketika dakwah, ada orang ya, dia belum melakukan kebaikan, dia belum meninggalkan kemungkaran, tapi dia menyampaikan, ayo kalian berbuat baik, kalian sholat. Padahal yang ngomong tidak sholat. Jangan minum khamr. Padahal yang ngomong minum khamr. Ini baik atau tidak? Yang dia omongkan itu. Yang dia omongkan baik, karena dia nyuruh orang sholat, dia melarang orang minum khamr. Adapun ketika dia tidak sholat, ketika dia minum khamr, itu jelek. Jadi ada dua kewajiban. Karena kalau kita nunggu orang harus sempurna dulu, maka tidak akan pernah kita menemukan orang yang sempurna. Sehingga para ulama mengibaratkan sesama peminum khamr itu juga harus saling menasehati. Sama-sama minum khamrnya, di majelis minum khamr. Ayo, kalau minum jangan banyak-banyak ya, 1 botol saja, kurangi ya. Jadi walaupun sama-sama minum khamrnya, wajib saling nasihati. Itu jelek. Yang lebih jelek lagi adalah meninggalkan dua-duanya. Karena itu mengamalkan ilmu ini sangat penting, dan kita hanya mohon pertolongan Allah agar supaya kita bisa mengamalkan ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ada beberapa ayat ya, Al-Baqarah 63, Al-Baqarah 93, juga ada di surat Al-A'raf ayat 171. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang kami berikan kepadamu dengan kekuatan. Ambillah ajaran ini dengan kekuatan. Maksudnya apa kekuatan itu? Qala Mujahid, biquwwatin ay bi'amalin bima fihi. Dengan kekuatan maksudnya adalah dengan mengamalkannya. Ambillah yang kami berikan kepadamu dengan kekuatan. Maksudnya adalah ambillah yang kami berikan kepadamu dan kamu amalkan. Mengambil dengan kekuatan berarti mengamalkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 79, "Walakin kunu rabbaniyin." Akan tetapi jadilah kamu rabbaniyin. Kita disuruh menjadi rabbani. Apa itu rabbani? Kalau kita ringkas ucapan para ulama ya, ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran rabbani itu adalah alladzi alima wa amila wa 'allama. Seseorang tidak disebut sebagai rabbani sehingga dia punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang rabbani, walakin kunu rabbaniyin, Ali Imran 79. Akan tetapi jadilah kamu rabbani. Rabbani itu adalah orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya dan sekaligus juga mendakwahkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat nomor 7, "Warrasikhuna fil ilmi." Di sana Allah menyebut orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya mendalam, orang yang ilmunya mumpuni, orang yang ilmunya mantap. Siapakah mereka itu? Qala Ibnu Wahab qala Malik. Berkata Ibnu Wahab, telah berkata Imam Malik, ar-rasikh al-alimul amil, fa idza lam ya'mal bi ilmihi fa huwa alladhi yuqalu fihi na'udzu billahi min ilmin la yanfa.
Yang dimaksud orang yang ilmunya mantap, ilmunya mumpuni adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang dikatakan ilmunya mantap, mumpuni, mendalam ilmunya adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Karena apabila seseorang itu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia masuk di dalam doa itu, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu bermanfaat, ada ilmu tidak bermanfaat. Itu yang selalu kita minta kepada Allah tiap hari. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak kita amalkan, yang justru malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 187, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Maksudnya apa? Qala Malik bin Maghlul, berkata Malik bin Maghlul, taraku al-amal bihi, tidak mengamalkannya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, berarti kita melempar Al-Quran di belakang punggung kita. Kita tidak mengamalkan sunnah, berarti kita melemparkan sunnah di belakang punggung kita, dilemparkan, gak diamalkan lagi. Kemudian dibawakan di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga ditanya dulu. Ini pertanyaan hari kiamat nanti. Hal-hal yang akan ditanyakan kita hari kiamat nanti diantaranya adalah an umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Umur 17 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun, umur 40 tahun, umur 60 tahun, umur 90 tahun. Buat apa umurmu kamu habiskan? Ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi fima amil. Ditanya pula tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Kamu belajar dapat ilmu, apa yang kamu amalkan? Tapi enggak ada alasan ya. Sebagian masyarakat itu tidak mau belajar, alasannya saya takut enggak bisa ngamalkan. Oh, keliru. Berbeda itu. Justru kalau orang tidak mau belajar itu dosanya malah lebih besar dari orang belajar yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena apa? Dia sengaja tidak mau belajar. Bahkan ada kekafiran namanya kufrul i'rad. Kufrul i'rad itu walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Kufrul i'rad itu adalah kafir dalam arti tidak mau belajar, tidak mau tahu. Ini lebih besar dosanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga ditanya hartanya dari mana dia dapat, kemana keluar. Harta itu pertanyaannya dua, dari mana dapat, kemana keluar. Karena itu kalau antum melihat orang yang kaya ya, apalagi sampai kaya raya, kaya sekali, kepingin atau tidak antum? Kepingin atau tidak? Kepingin atau tidak? Atau ada khilafiyah? Tidak ada khilafiyah ya, ijma, semuanya kepingin. Semuanya kepingin jadi orang kaya. Tapi kalau kita melihat orang kaya, apalagi kaya sekali, maka jangan lupa dua hal. Pertama-tama, dari mana dia dapat kekayaan itu? Apakah halal atau tidak halal? Yang kedua, kemana dia keluarkan hartanya itu? Apakah keluar zakat atau tidak? Apakah keluar hak Allah atau tidak? Apakah diselewengkan atau tidak? Karena ditanya oleh Allah dua harta itu, dari mana dia dapatnya, kemana dia keluarkan, ditanya oleh Allah. 1 rupiah itu dihisab, apalagi 1 miliar. Karena itu orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Jaraknya berapa hari?
Berapa hari jaraknya? Berapa hari? Nisful yaum. Jaraknya setengah hari. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi orang miskin dulu masuk surga. Orang miskin yang soleh loh tapi ya. Orang miskin tidak soleh masuk neraka. Susah dunia, susah akhirat. Karena orang miskin yang mau dihisap apa? Untuk makan aja tidak ada. Yang mau dihisap itu lapanya. Sementara orang kaya dihisap panjang, dihisap dulu dari mana dia dapat. Ya, kalau zaman sekarang itu diaudit. Ya, diaudit dulu. Auditnya Allah itu luar biasa jelinya. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Wa an jismihi fima abla. Yang keempat ditanya tentang badannya. Untuk apa dia rusakkan badannya? Mulai dari kecil sehat sampai tua rusak semua badannya. Dirusakkan untuk apa? Apakah dirusakkan badannya karena banyak ibadah sampai rusak semua badannya, capek, rusak? Apakah dirusakkan karena maksiat? Badannya dirusakkan karena apa? Yang kita ambil di sini adalah tentang ilmu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Hudzaifah semoga Allah meridainya, ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai sekalian qurra, yang dimaksud qurra ini adalah para ulama ya, karena zaman dulu yang namanya qurra, para pembaca Al-Quran itu faham isinya ulama, bukan sekedar qurra pintar baca saja tapi tidak paham isinya. Jadi ya ma'syarul qurra, wahai sekalian para qurra, ai ulama, luruslah kalian, karena kalau kalian lurus, kalian berada di depan sana sangat jauh. Hebat kalian, di depan sangat jauh, kalian membalap semuanya. Tapi kalau kalian nyeleweng ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya wahai para ulama, amalkan ilmumu. Kalau kamu amalkan ilmumu, kamu berada di depan sendiri. Tapi kalau kamu tidak mengamalkan ilmu, menyimpang kanan kiri, maka berada di belakang sendiri, sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian di sini diceritakan lagi ada sebuah hadits yang sangat indah, namanya hadits musalsal. Ya, musalsalun kul ma'ala wasfin ata. Ya. Jadi hadits musalsal. Hadits musalsal itu hadits orang yang meriwayatkan hadits itu meriwayatkannya persis ketika hadits itu disampaikan kepada dia, baik bentuk ucapannya atau bentuk perbuatannya ketika menyampaikan. Nah, ini berkaitan dengan pengamalan. Jadi perbuatan. Ya, saya bacakan ya haditsnya, hadits musalsal. Qala Muslim, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, ini di Sahih Muslim. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ya, telah memberi hadis kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abu Khalid, telah memberitahukan kepada kami hadis Abu Khalid. An Dawud bin Abi Hind, dari Dawud bin Abi Hind. Anin Nu'man bin Salim, dari An-Nu'man bin Salim. An Amr bin Aus, dari Amr bin Aus. Annahu qala, beliau berkata, haddatsani Ambasah bin Abi Sufyan, telah memberitahukan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan, fi maradihi alladhi mata fihi, ketika dia sakit menjelang kematiannya, bi haditsin yatasaru ilai, dengan sebuah hadis yang dia menyampaikan secara perlahan-lahan dia sampaikan. Ya. Yang mana hadis ini disampaikan ketika menjelang wafat, belum disampaikan sebelumnya. Qala sami'tu Umma Habibah taqul, kata Ambasah bin Abi Sufyan, aku pernah mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini isi hadisnya ya. Tadi nama perawi disebutkan, nanti ada kepentingannya nanti.
Hadisnya adalah man shalla tintai asyrata rak'ah fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan untuknya karena sholat 12 rakaat itu satu rumah di surga. Jadi barang siapa mengamalkan sholat sunnah ya 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan untuk dia satu rumah di surga 12 rakaat. Yang mana diperinci di hadis yang lainnya, maksud daripada 12 rakaat itu adalah yang pertama-tama 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh atau sunnah fajar. Yang berikutnya adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam, qobliyah duhur. Yang berikutnya adalah 2 rakaat setelah duhur, ba'diyah duhur. Yang berikutnya adalah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Yang berikutnya adalah ba'diyah isya 2 rakaat. 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan satu rumah di surga. Walaupun masih ada sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, sholat rawatib yang lain masih ada, cuman ini kita bahas 12 rakaat ini. Yang meriwayatkan dari Nabi tadi siapa? Ummu Habibah. Qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Habibah ketika meriwayatkan itu mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamalkan. Yang meriwayatkan dari Ummu Habibah siapa? Ambasah bin Abi Sufyan. Wa qala Ambasah bin Abi Sufyan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Berkata Ambasah bin Abi Sufyan, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Ya, bersambung, musalsal, bersambung, berseri seperti itu. Yang meriwayatkan dari Ambasah siapa tadi namanya? Amr bin Aus. Wa qala Amr bin Aus, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ambasah. Yang meriwayatkan dari Ambasah siapa tadi namanya? An-Nu'man bin Salim. Wa qala Nu'man bin Salim, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Ini namanya hadis musalsal. Semuanya ketika meriwayatkan itu gayanya sama, ucapannya sama, bahkan pengamalannya pun sama. Subhanallah. Ini namanya mengamalkan ilmu. Karena itu kalau kita tidak ada halangan, jangan sampai kita meninggalkan 12 rakaat yang telah disebutkan tadi, sehari semalam satu rumah di surga. Kemudian selanjutnya lagi, qala Abu Nu'aim, berkata Abu Nu'aim, haddatsana Abul Jabiyah Al-Farra, telah memberitahukan kepada kami Abul Jabiyah Al-Farra rahimahullahu taala, annahu qala, beliau berkata, qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini ulama besar. Apa katanya? Padahal beliau ini ulama besar loh ya. Katanya Asy-Sya'bi, inna lasna bil fuqaha walakin sami'na al-haditha farwainahu walakinna al-fuqaha man idza alima amila. Sesungguhnya kami ini bukan fuqaha. Kami ini bukan fuqaha. Maksudnya fuqaha itu adalah ulama ya. Kami ini bukan ulama. Kami ini hanya mendengar hadis dan kami meriwayatkan hadis itu saja. Yang disebut dengan fuqaha, yang disebut dengan ulama, itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Yang berkata ini adalah orang fuqaha, yang berkata ini adalah ulama, dan ini menunjukkan sifat tawadhu. Jadi orang semakin mendalam ilmunya semakin tawadhu, bukan merasa suci, bukan merasa ujub, bukan merasa sombong, tapi malah merasa dirinya itu kurang. Selanjutnya, waqala Abdurrahman bin Mahdi,
Berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, sami'tu Sufyan yaqul, aku pernah mendengar Sufyan berkata, ma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haditsun qat illa amiltu bihi walau marrah. Tiadalah sampai kepadaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu hadis pun melainkan aku mengamalkannya walaupun cuman satu kali. Subhanallah. Jadi Sufyan ini setiap dengar hadis dari Nabi berusaha mengamalkan minimal satu kali, sehingga semua hadis yang beliau dengar sudah beliau amalkan minimal satu kali. Wa qala al-Imam Ahmad, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang punya kitab hadis yang agung, namanya adalah Musnad Imam Ahmad. Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi. Tiadalah aku menulis satu hadis pun melainkan aku telah mengamalkannya. Jadi semua hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad itu sudah diamalkan oleh beliau, sekian ribu hadis, sekian puluh ribu hadis. Hatta marra bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran fa a'taitul hajjam dinaran hina ihtajamtu. Sehingga aku melewati satu hadis. Hadisnya berbunyi, ketika Rasulullah melakukan dibekam oleh seorang namanya Abu Taibah, Rasulullah bayar 1 dinar. 1 dinar itu tidak murah, mahal. Dibekam bayar 1 dinar. Ini kalau orang buka kios bekam bayar 1 dinar, kaya dia. Tiap tahun bisa berangkat haji dia. 1 dinar itu berapa? Berapa gram emas? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti kalau dirupiahkan berapa 1 dinar itu? 1 gram berapa sekarang? Berapa? 1 gram 500. Masa? Katakanlah 500, berarti 4/4 berarti berapa? 2 juta. Waduh, 1 kali bekam 2 juta ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Taibah dan Rasulullah bayar 1 dinar. Maka Imam Ahmad kepingin mengamalkan. Ketika Imam Ahmad dibekam oleh seseorang bayar 1 dinar, ingin niru Nabi, subhanallah, ingin mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai yang gini pun diamalkan, tidak ingin dilewatkan. Wa qala Abu Syekh Al-Asbahani fi sya'ni kitabih Thawabul A'mal. Berkata Abu Syekh Al-Asbahani tentang kitabnya yang berjudul Thawabul A'mal, ganjarannya amal-amal, kata beliau, ma amiltu fihi haditsan illa ba'da an ista'maltuhu. Tiadalah aku memasukkan satu hadis dalam kitabku itu melainkan aku telah mengamalkannya dulu. Subhanallah. Inilah yang menjadikan orang-orang dulu itu kitabnya barokah. Sebelum masukkan hadis dalam kitabnya, diamalkan dulu hadis itu baru dimasukkan. Wa qala Sufyan, wa qala Waqi', berkata Waqi' rahimahullahu taala, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil 'amali bihi. Kami menjadikan sarana untuk menolong menghafal hadis itu adalah dengan cara mengamalkan hadis. Jadi di antara cara menjaga hafalan hadis adalah mengamalkan hadis. Cara menjaga hafalan hadis adalah dengan mengamalkan hadis tersebut. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, man amila bima ya'lam kufiya ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia dicukupkan dari apa yang tidak dia diketahui, yang tidak dia ketahui. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu kita, maka yang kita tidak tahu pun dicukupkan oleh Allah, diberitahu nanti oleh Allah, diberi ilmunya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan yang sudah kita tahu kita amalkan. Karena itu ada sebuah kisah yang sangat indah, itu dari seorang kiai, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlepas
dari organisasinya ya. Kita tidak bicara Muhammadiyah, kita tidak bicara NU, semuanya adalah saudara kita, semuanya adalah ikhwanul muslimin, ya saudara kita. Ya, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, beliau itu mengajarkan surat apa namanya? Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat yang berbicara tentang bagaimana hubungan yang baik dengan Allah, bagaimana hubungan yang baik dengan manusia. Di antaranya kepada manusia itu peduli kepada fakir miskin, anak yatim, ya, punya kepedulian sosial dengan Allah yang ikhlas ibadah, tidak riya, bantu orang, seperti itu. Beliau ketika mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu, yang diajarkan hanya tafsir surat Al-Ma'un. Tiap hari ngajinya Al-Ma'un, sampai murid-muridnya bosan. Pak Yai, ini kita sudah hafal surat Al-Ma'un, sudah hafal tafsirnya Al-Ma'un, diganti saja Pak Yai surat yang lainnya, karena Al-Quran ada 100 berapa surat? 114 surat. Kenapa hanya Al-Ma'un saja? Ganti Pak Yai. Apa kata Pak Yai? Sampean sampun ngamalno apa durung? Iya. Sampean sampun ngamalno apa durung? Dereng Pak Yai. Sudah ngamalkan atau belum? Belum Pak Yai. Lah kalau belum ngamalkan, buat apa ngaji yang lainnya? Oh iki turut diamalno kok katanya ngaji sing liya. Ini aja belum diamalkan kok mau ngaji yang lainnya. Ayo besok Al-Ma'un lagi. Giatno Al-Ma'un lagi. Ya. Ngasih Al-Ma'un lagi. Ngaji surat Al-Ma'un terus, tiap hari Al-Ma'un, Al-Ma'un, Al-Ma'un. Pak Yai, kita sudah hafal surat Al-Ma'un, kita minta ganti surat yang lainnya Pak Yai. Jawabannya apa? Sudah diamalkan atau belum? Belum diamalkan Pak Yai. Besok Al-Ma'un lagi. Tak getno Al-Ma'un pokoknya sampean kabeh. Ya. Tak getno Al-Ma'un. Tiap hari Al-Ma'un. Sampai akhirnya benar-benar mengamalkan surat Al-Ma'un. Sampai kemudian mereka bikin terjun dalam bidang sosial, bikin sekolahan, bikin panti asuhan, bikin rumah sakit. Landasannya adalah surat Al-Ma'un. Inilah yang namanya mengamalkan ilmu. Itulah tujuan daripada membaca Al-Quran. Bukan tilawatu al-fadhihi faqat, bukan baca hurufnya saja, tapi tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi wa ahkamihi, membaca hurufnya, membaca maknanya, membaca hukumnya. Karena itu saya kurang sependapat. Ini beda pendapat ya, boleh beda pendapat. Saya kurang sependapat kalau kesolehan seseorang itu diukur dengan banyaknya hatam Al-Quran. Ramadan kemarin hatam sekali, sekarang harus hatam 2 kali. Ramadan kemarin hatam 2 kali, sekarang harus hatam 3 kali. Seakan-akan kesolehan orang itu diukur dengan banyaknya hatam Al-Quran. Saya tidak setuju. Sampean pendapat gitu silakan, saya tidak setuju kalau saya. Mau hatam Quran banyak, monggo silahkan. Baca Quran banyak, bagus. Tapi ukuran kesolehan orang bukan banyaknya hatam. Ukuran kesolehan orang itu adalah apa yang kamu amalkan dari yang kamu baca itu loh. Apakah kamu sudah ngamalkan di sini atau belum? Itu ukuran kesolehannya di situ. Ukuran kesolehan orang bukan banyaknya sholat. Mau sholat banyak, monggo silahkan. Sholat sunnah tadi 12 rakaat silahkan, bagus. Sholat sunnah banyak silahkan, bagus. Tapi ukuran orang soleh atau bukan soleh bukan karena banyaknya sholat. Ukurannya adalah bagaimana sholat membentuk pribadinya seseorang itu. Bagaimana sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi subhanallah, itulah yang namanya barang siapa mengamalkan ilmunya, maka oleh Allah dicukupkan dari yang tidak tahu. Kemudian waqala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, berkata Umar bin Abdul Aziz semoga Allah merahmatinya, innama qassara bina an ilmi ma jahilna taksiruna fil amali bima alimna. Yang menjadikan kami kesulitan memahami ilmu yang kami belum tahu adalah karena kami kurang mengamalkan ilmu yang sudah kami tahu. Jadi yang menjadikan kami kesulitan memahami ilmu ini adalah karena yang sudah tahu ini tidak diamalkan.
Yang sudah tahu saja belum diamalkan, maka yang belum tahu kita sulit memahaminya. Kalau yang sudah tahu kita amalkan, yang belum tahu pun nanti oleh Allah dimudahkan untuk kita tahu. Subhanallah. Kemudian ada ucapan lagi dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ini sepertinya hari ini tidak ada pertanyaan lagi ini. Tidak apa-apa ya, karena materinya agak panjang. Nanti aja, sabar dulu. Soalnya kan tujuan kita hatam kitab ini. Nanti kalau kita potong nanti eman. Saya khawatir tidak hatam itu eman, karena kita sudah komitmen selama Ramadan hatam. Benar-benar kita paham isinya, walaupun tidak dibaca semuanya. Jadi seandainya hari ini tidak ada pertanyaan lagi, ya sabar saja antum. Insyaallah nanti ada satu waktu kita kasih sesi agak panjang untuk tanya jawab. Disimpan saja pertanyaannya. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ini banyak berguru, punya banyak guru, keliling kemana-mana cari guru, cari ulama. Namun beliau dari situ bisa menilai mana guru yang bermanfaat dan mana guru yang tidak bermanfaat. Beliau menilai. Apa kata beliau? Laqitu masyayikha ahwaluhum mukhtalifah yatafawatuna fi maqadirihim fil ilm wa kana anfa'uhum li fi suhbatihi al-'amilu minhum wa kana anfa'uhum li fi suhbatihi al-'amila minhum bi ilmihi wa in kana ghairuhu a'lama minhu. Aku telah berjumpa dengan berbagai macam guru, keadaannya macam-macam, tingkatan keilmuannya juga berbeda-beda. Tapi yang aku rasakan paling bermanfaat ketika aku berguru kepada dia adalah seorang guru yang mengamalkan ilmunya, walaupun masih ada guru lain yang lebih pintar dari dia. Subhanallah. Jadi beliau berguru kepada guru yang banyak ya. Dari situ beliau menilai guru yang paling bermanfaat bagi beliau adalah guru yang mengamalkan ilmunya, walaupun ilmunya tidak seberapa. Walaupun masih banyak guru lain yang ilmunya lebih banyak lagi, ini kurang bermanfaat karena apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Karena antara guru dengan murid itu nyambung loh ya. Kalau guru mengamalkan ilmunya, maka murid pun akan mengamalkan ilmunya. Kalau guru tidak mengamalkan ilmunya, maka seakan-akan dia menyampaikan kepada murid itu hanya teori-teori saja, yang tidak ada faedahnya, yang kurang daripada faedahnya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi fa dzambuhu min jinsi dzambil yahud. Manusia yang paling keras azabnya hari kiamat nanti adalah orang berilmu yang Allah tidak menjadikan ilmunya itu bermanfaat bagi dia, karena dosanya satu jenis dengan dosanya orang Yahudi. Jadi orang yang paling keras azabnya hari kiamat nanti adalah orang yang ilmunya tidak bermanfaat, tidak diamalkan, tambah jauh dari Allah, karena dosanya sama dengan dosanya orang Yahudi. Yahudi, kenapa dosanya Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Yahudi punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, sehingga Allah mengibaratkan Yahudi seperti apa? Seperti apa? Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Diibaratkan oleh Allah seperti keledai bawa kitab. Keledai bawa kitab, kitabnya banyak. Apa tujuan daripada persamaan ini? Wajhus syibihnya itu apa? Ini musyabahah, ya, persamaan. Wajhus syibih, sisi persamaannya adalah adamul faidah ma'at ta'ab. Ya. Keledai bawa kitab itu capek, tapi tidak ada faedahnya. Keledai bawa kitab ya percuma. Kita ceramah sama keledai tidak ada gunanya. Wahai sekalian keledai, bertakwalah kepada Allah. Ya, percuma, tidak ada faedahnya. Tapi bukan antum loh ya, jangan salah paham loh. Itu hanya ibaratnya orang Yahudi. Yahudi itu kayak keledai. Keledai itu tidak ada faedahnya sama sekali. Karena itu Yahudi itu tidak ada faedahnya. Perjanjian dengan Yahudi tidak ada gunanya, dilanggar perjanjian. Yahudi itu sifatnya hanya satu, diperangi, dibasmi, dibantai. Itu Yahudi itu gitu. Kalau dialog
dengan Yahudi percuma. Jangankan kita, Nabi dibunuh. Yahudi itu Nabi dibunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh Nabi tanpa hak. Bahkan pernah satu hari mereka membunuh 300 Nabi. 300 Nabi. Karena zaman Bani Israel dulu banyak Nabi ya. Habis bunuhin Nabi, pergi pasar, buka tokonya. Seakan-akan tidak ada berbuat apa-apa. Subhanallah. Yahudi. Jangan sampai kita niru Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian di sini ada nasihat dari Abu Zakaria bin An-Nahas Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fal 'alimu idza khalafat 'ilmuhu 'amalah wa kadzdzaba fi'luhu qawlah kana mamqutan fil ardi was samaa." Seorang berilmu yang ilmunya berbeda dengan perbuatannya, yang perbuatannya mendustakan ucapannya, maka dia dimurkai di langit dan dimurkai di bumi. Jadi orang yang luarnya tidak sama dengan dalamnya, dimurkai di langit, dimurkai di bumi. Mudillah liman rama bihil iktida, dia akan menyesatkan pengikutnya, dan seterusnya. Demikian pula kalau dia ngomong nggak ada orang mau mendengarkan. Karena itu Al Hasanul Basri rahimahullahu taala, beliau itu ingin ketika ngomong didengarkan. Karena itu ketika itu beliau hendak berkhutbah. Judul khutbahnya tentang keutamaan memerdekakan budak. Sebelum beliau berkhutbah, beliau beli budak dulu, beliau bebaskan budak itu. Kemudian baru berikutnya khutbah. Setelah khutbah, langsung orang-orang mendengarkan khutbahnya, membebaskan budaknya semuanya. Karena apa? Karena mereka mengatakan beliau tidak hanya ngomong saja, beliau nyuruh kami membebaskan budak, dan beliau telah mempraktekkan, beliau memerdekakan budaknya. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi membawakan satu bab yang berjudul Zakatul Ilmi, zakatnya ilmu. Kata beliau, addi zakatul ilmi, tunaikan zakatnya ilmu. Bagaimana caranya? Nih ya, zakatnya ilmu ya, adalah shadi'an bil haq, yaitu kamu tegas mengucapkan kebenaran, sampaikan kebenaran. Kebenaran disampaikan. Ammaron bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nahaan 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Orang mau suka, orang tidak suka, orang mau benci, jangan dipikiri. Ini adalah zakat. Zakat itu hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menunaikan zakat. Muwazinan bainal masalihi wal madar, selalu mempertimbangkan antara maslahat dan madarat. Dipertimbangkan ya, kapan kita harus bersikap keras, kapan bersikap lembut, semuanya ada tempatnya. Lembut pada tempatnya adalah baik, keras pada tempatnya adalah baik, jangan terbalik. Lembut pada tempat keras itu jelek, keras pada tempat lembut itu adalah jelek, kebalik. Nasyiran lil ilmi, menyebarkan ilmu. Jadi ilmu disebarkan, jangan disimpan saja, sebarkan ilmu ini. Wa hubbin naf'i wa badlil jah, wa hubbin naf', suka memberikan manfaat. Nah, ini perlu kita pikir tiap hari. Kita menjadi orang yang suka memberikan manfaat. Tiap hari kita selalu berpikir, manfaat apa yang bisa saya berikan untuk umat hari ini. Wa badlil jahi wasyafa'atil hasanati lil muslimin fi nawaibil haqqi wal ma'ruf, rela memberikan kedudukannya untuk memberi rekomendasi. Jadi ada orang ya punya kedudukan. Orang kalau punya kedudukan kan bisa memberikan rekomendasi, menolong orang lain. Ya, jangan pelit-pelit. Kedudukanmu pergunakan untuk nolong orang lain, memberikan rekomendasi yang baik untuk orang lain, demi untuk mengamalkan kebenaran, demi untuk mengamalkan kebaikan. Jangan pelit-pelit memberikan rekomendasi. Bahkan ada sebuah hadis beliau bawakan di sini. Hadis tentang idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min thalath, apabila seorang anak manusia meninggal dunia,
maka amalnya terputus. Yang tersisa cuma 3 yang bersambung. Yang pertama-tama sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Ya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Subhanallah, menurut sebagian ulama ketiga-tiganya ini terkumpul pada seorang guru. Ketiga-tiganya ini terkumpul pada seorang guru. Seorang guru punya murid, maka murid itu adalah ibaratnya anaknya. Dan murid ini ketika mendapat ilmu yang bermanfaat, lalu murid ini mengamalkannya dan murid ini mendakwahkannya, maka guru dapat kiriman ganjaran dari murid itu, dan itu adalah namanya sedekah jariyah. Jadi guru dapat tiga-tiganya. Dia punya anak yang soleh, ilmunya bermanfaat, ganjarannya mengalir terus. Kemudian beliau mengatakan wali syarafil ilmi fa innahu yazidu bi kathratil infaq wa yanqusu mal isfaq wa afatuhul kitman. Karena kemuliaan ilmu, semakin diberikan ilmu itu semakin bertambah. Kalau kita pelit memberikan ilmu, maka ilmu kita akan berkurang. Bahkan kalau kita sembunyikan ilmu, ilmu kita akan habis. Jadi tidak ada ceritanya ilmu diberikan orang lalu kemudian ilmunya habis, tidak ada. Yang kami rasakan ya, dan ini realita, semakin kita dermawan memberikan ilmu, semakin kita oleh Allah diberi ilmu itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini hanya bisa ya Allah bersyukur kepada Allah. Rasanya pintu ilmu itu oleh Allah dibuka. Karena apa? Ketika kita memberikan ilmu tidak perhitungan. Ilmu apapun yang saya punya saya berikan umat, selama umat bisa mengambil manfaat dari ilmu itu. Jangan disembunyikan. Jangan takut nanti orang lain lebih pintar dari saya. Ya, saya berikan saja separuh. Jangan semuanya. Nanti saya takut kalah saingan. Oh jangan. Ilmu apa yang bisa saya berikan? Berikan. Kalah saingan, tidak ada kalah saingan. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan apa? Saya suka kalau orang itu mengambil ilmu saya dan dia tidak ngaku kalau dia ngambil ilmu dari saya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting adalah dia ngambil ilmu dari saya walaupun tidak ngaku, tidak menisbahkan ilmunya kepada saya. Jadi nggak harus. Tapi adabnya, menurut adab itu ya, kita mengambil dari mana, kita sebutkan sumbernya. Adabnya itu gitu. Tapi kita nggak usah mikir gitu. Mau disebutkan sumbernya, mau tidak disebutkan, yang penting kita telah dicatat oleh Allah mendapat pahala. Demikian pula Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika berbicara tentang adab talibul ilmi, beliau mengatakan al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu. An ya'mala talibul ilmi bi ilmihi, hendaklah seorang penuntut ilmu itu mengamalkan ilmunya aqidatan wa ibadatan, mengamalkan ilmu dalam hal akidah, dalam hal ibadah, wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan, mengamalkan ilmu dalam hal akhlak, mengamalkan ilmu dalam hal adab, mengamalkan ilmu dalam hal muamalah. Jadi lengkap. Akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah diamalkan semuanya. Li'anna hadha huwa thamaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Karena mengamalkan ilmu ini adalah buahnya ilmu, adalah hasilnya ilmu, ilmunya diamalkan. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahi, orang yang membawa ilmu itu seperti orang bawa senjata. Orang bawa ilmu seperti orang bawa senjata. Apakah senjatanya itu membela dia ataukah malah senjatanya memenggal lehernya dia? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah, argumentasi yang membela kamu atau justru yang mencelakakan kamu. Kita baca Al-Qur'an, kita amalkan, membela kita. Kita baca Al-Qur'an, kita langgar, mencelakakan kita. Ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan sampai berapa adabnya? 11 ya. Berarti masih kurang berapa? Kurang 90. Kurangnya banyak. Karena nanti insya Allah ada beberapa adab yang kita bahas sekali pertemuan, mungkin 3-4 ya. Yang penting isinya sudah difahami. Tapi ada juga yang perlu kita bahas panjang, kayak seperti ini perlu kita bahas panjang, mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu.
Ya, semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita selalu menuntut ilmu semampu kita, semaksimal mungkin, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan ilmu kita menjadi hujjah, argumentasi yang membela kita hari kiamat nanti. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.